wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi muradil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan dan mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala seiring dengan goyang lidah kita nih. Ya, seiring dengan goyang lidah kita sambil dahar dan nunjuk, dan kita juga tidak pernah berhenti bernafas. Nggih, leres nggih. Ada yang sudah pernah tidak bernafas? Ya, sampai sekarang ini udara masuk ke paru-paru kita dan bersama darah mengalir ke sekujur tubuh kita. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qaul alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kenikmatan ini menjadi berkah, menjadi manfaat dan ngerabuk jiwa ya. Jadi memupuk jiwa kita, memupuk kehidupan kita agar lebih berarti. Nah, insya Allah kita akan sama-sama membahas tema kita atau topik kita tentang ideologi Muhammadiyah dan fikih Al-Ma'mun. Terima kasih Pak Masruhan SPD MPDI yang telah mengantarkan sesi ini. Sesi ini kita selesaikan sampai jam 3 nih. Iya. Mboten to. Sane dugi jam 3. Ya, secukupnya nanti 5 menit ditambah 20 menit cukup nggih, ditambah lagi kalau nggak cukup nggih kita lanjut binjing mawon. Tapi ini nggak usah lama-lama, yang penting kita bisa dapat keywordnya, kata kuncinya, dan kita dapat spiritnya, dan kita dapat mengimplementasikan di dalam gerak langkah perserikatan kita, baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Terutama di pelatihan paralegal ini adalah kita akan menjadi paralegal yang profesional, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini penting sehingga kita harus tahu secara ideologi sampai pada bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berserikat di Muhammadiyah dan Aisyah. Baik, kalau ideologi itu adalah sesuatu yang betul-betul menggerakkan ya. Ideologi itu adalah menggerakkan. Sesuatu yang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip mengapa suatu organisasi itu bisa bergerak dan bisa terus lestari. Itu pasti ada ruhnya. Maka ideologi itu adalah yang akan datang, yang akan muncul, selalu hadir di dalam gerak dan aktivitas. Kita mungkin Muhammadiyah kalau tidak ada ideologinya sudah tidak bernyawa. Maka karena ada inti ideologinya itu, ada ruhnya, sehingga terus berkembang dan terus melakukan aktivitas. Nah, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang berfokus pada pemurnian, pembaruan
dalam Islam. Nah, ideologi Muhammadiyah menekankan pada kemajuan dan tajdid dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu secara keagamaan maupun secara sosial. Di mana Muhammadiyah didirikan sudah pinten Bu? 112. Nah, ini pas 1912 ini 2024. Nah, 112 tahun yang lalu ini masih lestari, bahkan terus mengeremboko. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Haji Naibul Umam, teman saya waktu di pondok, teman saya juga sama-sama jadi anggota Komisi Pemilihan Umum. Beliau di Kudus, saya di Wonogiri. Setelah itu kembali lagi ke Barak, itu kembali lagi ke kampus. Saya di UIN Raden Mas Said Surakarta bersama Bu Siti Kasyati. Ini beliau itu adalah teman sejati. Dari S1 merintis organisasi mahasiswa namanya HMI, terus setelah berproses kembali ke Muhammadiyah. Lulus S1, lanjut S2, S3 kemarin sama-sama kuliah, saya di Jogja di UIN Sunan Kalijaga, Bu Siti Kasyati di UMS, promotore podo nggih menika Bu Rofah, anggota Majelis Tarjih dan Tasdid pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus juga MPKS nggih, PP Muhammadiyah. Jadi ideologi Muhammadiyah ini menekankan pada kemajuan dan tasdid dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga di dalam organisasi kita ini. Sehingga Muhammadiyah terus berkembang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar, dan ya itu adalah hasil riset dari seorang profesor dari luar negeri, Profesor Hefner, yang menyatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang besar, yang mempunyai disiplin organisasi yang luar biasa. Itu sudah pengakuan secara internasional. Tapi kita sebagai kader perserikatan, sebagai penggerak maupun pelopor, kita tidak cukup hanya direkognisi oleh pihak lain, tapi kita terus memperbaiki diri, terus menggerakkan diri kita dan menggerakkan organisasi ini. Maka dalam perspektif Muhammadiyah ataupun ideologi keagamaan ini merupakan gerakan Islam yang berideologi kemajuan. Misi dakwahnya adalah tajdid sebagai identitas gerakan. Maka di sini ada idiom kemajuan, maju, memajukan, berkemajuan. Ini telah melekat pada gerakan Muhammadiyah sejak awal berdiri hingga perjalanan ke 112 dan terus akan wallahu a'lam. Terus melaju, maju terus maju dan maju terus maju. Nah itu Muhammadiyah. Di mana dalam statuten tahun 1912 ini tercantum kata memajukan dalam frase tujuan Muhammadiyah yang poin B, memajukan hal igama kepada anggotanya. Jadi sudah lama ini. Bukan istilah kemajuan ini baru di Muktamar 48, tapi sudah lama ini. Sejak 1912. Maka tagline itu terus disematkan menjadi satu semangat
untuk selalu tajdid, memperbarui pembaruan, sehingga tidak pernah Muhammadiyah itu mendel kemawon ngandalkan orang lain, tapi harus terus cancut tali wondo, harus terus berperan di lini terdepan. Tadi dari BPBD sudah memberikan rekognisi juga, pengakuan bahwa Muhammadiyah dengan MDMC-nya juga dia terdepan mempelopori untuk penanggulangan bencana. Nah, kalau di sana itu bencana alam dan lain-lain, kalau di sini adalah bencana hukum. Bencana hukum juga berakibat fatal itu. Makanya sebelum bencana hukum itu terjadi, atau kita harus bisa melakukan mitigasi, mengantisipasi, supaya tadi nanti dari paralegal ini bisa mendampingi orang yang berhadapan dengan hukum, itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan happy ending, bukan sad ending ya, dengan penyelesaian yang bagus, win-win solution, sukses. Kalaupun dalam nanti terpaksanya melalui jalur litigasi, ya dapat kemenangan ataupun dapat terjadi suatu kondisi sosial yang lebih baik lagi. Jadi memajukan ini dalam hal-hal masalah-masalah keagamaan anggotanya. Maka Kiai Dahlan seringkali mengungkapkan pentingnya berkemajuan. Menjadi kiai yang maju. Jangan kiai yang kolot atau kiai yang koloran. Tapi kolot, jangan kolot, tapi adalah yang berkemajuan, sehingga terus menggunakan instrumen ilmu pengetahuan yang terkini untuk meningkatkan peran dan partisipasinya di tengah-tengah masyarakat. Bukan memperbarui dalam bidang agama, tapi adalah yang diperbarui adalah semangatnya untuk bertauhid, memurnikan, menjernihkan. Kalau dalam urusan-urusan yang terkait dengan keagamaan itu harus ada tajdidnya, selalu pembaruan, selalu memperbarui, selalu mengembangkan, sehingga terus berkembang, terus maju. Semua langkah Kiai Dahlan dan Muhammadiyah melalui kepeloporan pembaruan sistem pendidikan. Nah, ini juga sekarang memang persaingan di dalam dunia pendidikan terus berkembang. Makanya kita harus terus memperbarui, harus melakukan inovasi. Jadi never ending innovation ya. Tidak boleh berhenti untuk berinovasi. Aisyah juga harus berinovasi. Sebagai paralegal juga harus berinovasi di dalam memberikan layanan-layanan terbaiknya. Nah, dalam bidang kesehatan, demikian juga tumbuh subur rumah sakit dan klinik-klinik Muhammadiyah. Bidang sosial dengan panti-panti yang dimiliki menjadi lembaga LKS apa gitu? Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA. Bu Umi punya sendiri apa? Jadi itu gerak kita, sehingga itu akan muncul. Sosial itu adalah implementasi bentuk daripada Al-Ma'un itu. Demikian juga di dalam gerakan gerakan perempuan. Ini juga harus senantiasa berkemajuan, sehingga apapun yang kita lakukan harus dalam kerangka untuk memajukan masyarakat Islam yang sesungguhnya ataupun sebenar-benarnya. Nah, dari situ maka muncul konsep yang dikembangkan oleh Muhammadiyah untuk mengatasi masalah sosial.
yaitu terkait dengan mereka-mereka yang yatim, miskin, dan mustad'afin, sebagaimana berdasarkan surat Al-Ma'un di dalam Al-Quran. Maka fikih Al-Ma'un ini adalah menekankan pentingnya peduli sosial dan keadilan. Nah, Muhammadiyah melalui fikih Al-Ma'un berusaha memberikan pengharapan dan memberikan kesejahteraan kepada kelompok-kelompok yang lemah dan yang terpinggirkan. Contohnya perempuan yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, anak-anak, pengungsi. Maka pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran ini adalah memberikan kemantapan bahwa apa yang dilakukan itu adalah dalam rangka untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Nah, surat Al-Ma'un ini adalah ada 7 ayat. Monggo kita waos sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahu enggak? Tahu tempe? Tahu nggih. Siapa itu? Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Maka perilaku kita itu bukan menghardik, tapi sebaliknya merengkuh, mengasuh, mendidik, menyantuni, menguatkan, menyehatkan, menghebatkan, mengunggulkan. Ini yang perlu dilakukan oleh LKSA, panti-panti Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi menjadikan yatim itu menjadi anak yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Maka harus dididik dengan sebaik-baiknya. Maka harus diasuh dengan asuhan yang terbaik. Nah, kalau menghardik berarti adalah menterlantarkan, membiarkan, mengacuhkan, menyepelekan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong dan tidak mendorong makan orang miskin, tidak memberi makan orang lain. Iya. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Jadi sholat kita itu mestinya inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika kita itu menterlantarkan anak yatim, ini kita termasuk orang yang mendustakan agama.
termasuk orang yang celaka dari sholatnya, karena sholatnya itu tidak memberikan ngefek apa-apa. Apalagi alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang menunaikan sholat lali, atau dia yang tidak menunaikan sholat. Tidak hanya sholatnya tidak didirikan, tapi dia sudah tidak melalaikan. Dan ketika melakukan ibadah itu yura'unna alladzina hum yura'un. Apa yang dia lakukan adalah hanya untuk mencari popularitas ataupun direkognisi orang lain. Tapi itu harus atas kerentek pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi terpautan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena ingin dilihat ataupun diakui oleh orang lain. Wa yamna'unal ma'un, dan ini enggan memberi bantuan. Maka Kiai Dahlan ketika mengajarkan ayat ini ataupun surat ini sampai berkali-kali karena belum ada action NATO. Jadi hanya ngomong saja, omon-omon, tapi tidak pernah melakukan. Nah, dari ayat ini terbangunlah satu teologi di mana Muhammadiyah ini dikenal sebagai organisasi Islam yang pembaharuan yang bercorak modern. Dalam pengamalannya, Muhammadiyah meyakini Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah sebagai sumbernya. Sehingga tafsir atas Al-Quran diturunkan pada tataran praksis dan diterjemahkan menjadi gerakan nyata. Jadi tidak hanya orang yang celaka itu karena tidak mengimplementasikan, melaksanakan tadi pemberdayaan kepada masyarakat-masyarakat yang mustad'afin, yang lemah tadi. Maka ini menjadi gerakan kepedulian, menjadi gerakan PKO, penolong kesengsaraan umat. Jadi menjadi penolong kesengsaraan umat ini. Harus action ini, harus dengan praktek, harus dengan langsung kepada masyarakat. Maka di dalam masyarakat ini banyak sekali penyakitnya. Kebekuan dalam bidang hukum fikih. Artinya dalam bidang fikih itu jumud, hanya kurang dalam mengimplementasikannya. Dalam bidang kemunduran di bidang pendidikan. Kemudian dalam bidang kemiskinan rakyat dan hilangnya rasa gotong royong, serta kerusakan bidang kepercayaan ataupun adanya syirik, menyekutukan Allah dan berbagai perilaku-perilaku yang menyimpang dari akidah Islam. Nah, ini kondisi sosial masyarakat di mana itu mendorong kepada Kiai Ahmad Dahlan untuk bergerak untuk mengatasi masalah-masalah ini di tengah-tengah masyarakat. Untuk dibangun bersama, untuk dibangkitkan bersama, untuk menolong kesengsaraan umat itu. Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang agama, maka muncul majelis tarjih, majelis tabligh, majelis pemberdayaan, dan majelis-majelis itu adalah dalam rangka untuk memperlancar pimpinan pusat atau unsur pembantu pimpinan dan ortom untuk menggerakkan masyarakat itu.
Maka dari ayat tadi, pemahaman surat Al-Maun ini menyebutkan mereka yang mengabaikan anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai pendusta agama. Maka kita harus menghindari ini. Maka teologi Al-Maun ini didasarkan pada Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam 3 pilar kerja, yaitu healing itu pelayanan kesehatan, schooling itu dalam bidang pendidikan, dan feeding itu pelayanan sosial. Dan orang yang menelantarkan du'afa, mustad'afin, ini tergolong pendosa agama. Maka ibadah sholat ini memiliki dimensi sosial. Tidak ada faedah sholat seseorang jika tidak dikerjakan atau tidak dikerjakan juga dimensi sosialnya. Ketika kita sholat ya assalamualaikum, mengakhiri itu dengan salam ke kanan dan ke kiri, yang dimana itu adalah harus senantiasa kita memberikan kedamaian, memberikan ketentraman, memberikan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini. Maka yang ketiga, amal soleh tidak boleh diiringi sikap ria. Dari makna tadi, ini menandaskan kembali ya dari ayat 7 ayat surat Al-Maun. Amal-amal yang kita lakukan harus tulus semata-mata mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Ya. Mukhlis, ikhlas, tulus, tidak punya pamrih dalam kita beribadah ataupun beraktivitas, tapi semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak peduli orang lain, egois dan egosentrisme, termasuk pendusta agama. Maka kita didorong untuk solider, untuk selalu tanggap terhadap lingkungan di sekitar kita. Kita bisa mendeteksi mana-mana yang perlu diadvokasi untuk kita bantu atau kita berikan pelayanan sosial yang terbaik. Gitu. Maka ada 4 buah pesan yang terkandung di dalam surat Al-Maun yang menjadi cita sosial Muhammadiyah. Yang pertama adalah terbangunnya ukhuwah, persaudaraan di antara umat manusia, apalagi yang beragama. Yang kedua adalah huriyah, kemerdekaan. Mereka-mereka yang dalam kondisi-kondisi yang tidak merdeka, termasuk orang-orang yang berhadapan dengan hukum, ini kan orang yang terbelenggu, orang yang bermasalah, orang yang perlu dibantu agar mereka mendapatkan kemerdekaan dan bisa kembali hidup dalam kenormalan. Maka yang ketiga adalah musyawah, persamaan, kemanusiaan. Bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang banyak hartanya, bukan yang banyak ilmunya, bukan yang tinggi pangkatnya, tapi adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Maka ini persamaan harus diwujudkan di dalam kehidupan, termasuk juga persamaan di depan hukum dan lain-lain. Ketika kita mendampingi klien kita akan berhadapan dengan orang-orang yang berhadapan hukum, tentu mereka harus sama dengan pihak-pihak yang lain ataupun masyarakat pencari keadilan yang lain, harus mendapatkan pelayanan yang prima dari lembaga pengadilan ataupun kejaksaan ataupun ya pokoknya lembaga yang terkait dengan itu. Adalah keadilan. Nah, kita harus mewujudkan, harus mencapai cita sosial kita adalah terwujudnya keadilan yang sebenar-benarnya.
Maka ini harus diperjuangkan. Sudah 30 menit, Bu. Di jam saya. Pripun niki dilanjutkan apa dilereni? Tuntaske nggih? Sampai kita ngantuk nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Jadi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini bertanggung jawab ambil bagian dalam menyelesaikan masalah dengan menjabarkan tafsir surat Al-Ma'un ke dalam keyakinan teologis dan amal praksis sosial. Di mana di dalam Munas Tarjih yang ke-27 menyepakati tentang fikih Al-Ma'un yang ada dalam kerangka amal Al-Ma'un, yaitu yang berupa penguatan dan pemberdayaan kekayaan fisik, moral, spiritual, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini yang harus kita wujudkan, bahwa itu sudah menjadi keputusan dari Munas Tarjih yang ke-27 menjadi fikih Al-Ma'un, menjadi kerangka amal Al-Ma'un, sehingga kita melakukan penguatan, pemberdayaan kekayaan fisik, moral, spiritual, ekonomi, dan sosial serta lingkungan. Kemudian pilar Al-Ma'un ini, amal Al-Ma'un terdiri dari rangkaian khidmat kepada yang yatim, berkhidmat kepada yang miskin, mewujudkan nilai-nilai sholat. Tadi nilai-nilai sholat itu tanha nganil fahsya wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Memurnikan niat jadi paralegal, niat jadi advokat, niat jadi pimpinan di Muhammadiyah itu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari jeneng supaya jeneng kita harum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya dari untuk mencari jeneng, itu kita harus melakukannya dengan sekuat potensi yang kita miliki, seprofesional mungkin. Jadi jangan waton melaksanakan, tapi betul-betul harus totalitas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti jenangnya ada, ini jenang ini. Ini kenapa nih? Bakwan jenang. Niki jenang teh apa? Kacang itu jenang. Minum jenang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, niku. Jadi harus memurnikan ibadah yang kita lakukan, aktivitas kita itu dengan niat bukan karena yura'unnan nas, ingin diakui, ingin dilihat oleh manusia. Maka menjauhi riya dan membangun kemitraan yang berdaya guna. Maka tadi MDMC mencontohkan kolaborasi dengan BPBD. Maka kalau Aisyah atau LBH, Majelis Hukum dan HAM, ya nanti berkolaborasinya membangun kemitraan dengan yang terkait dengan masalah-masalah hukum. Dengan kepolisian, ya kita jaga silaturahminya. Dengan kejaksaan yang harus kita jaga. Pengadilan juga demikian. Semuanya. Sehingga akan menjadi berdaya guna. Sementara bangunan amal Al-Ma'un dapat disepakati adalah untuk kesejahteraan individu yang bermartabat. Kesejahteraan keluarga, ini keluarga Sakinah, salah satu program apa nih? Program Aisyah ya. Korea Thoyibah diantaranya kan tujuannya juga untuk membangun
keluarga sakinah. Kemudian bagaimana kesejahteraan masyarakat yang berjiwa besar? Kesejahteraan bangsa dan negara. Jadi kalau dari keluarga itu sudah sejahtera, sudah sakinah, maka akan terbangun suatu kesejahteraan bangsa dan negara. Itu mulai dibangun dari keluarga kita. Maka salah satu ayat menyebutkan wal yahsyalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Janganlah kalian meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah dalam segala halnya. Tapi jadikan generasi-generasi kita yang kuat ilmunya, kuat akidahnya, kuat amal solehnya, kuat keterampilannya, sehingga dia bisa berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Nah, ini tadi sudah. Maka bagaimana kita mengimplementasikan surat Al-Maun dalam kehidupan warga Muhammadiyah, di mana pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Tauhid Al-Maun ini menjadi, atau bagi Muhammadiyah adalah ibarat senjata untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia. Karena Tauhid Al-Maun merupakan gerakan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Maka Muhammadiyah berpandangan bahwa gerakan kemanusiaan merupakan kiprah dalam kehidupan bangsa dan negara, dan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan. Kita ini adalah pelanjut setelah kemerdekaan. Jadi terus nguri-uri menghidupkan kembali semangat Al-Maun dalam melakukan pelayanan-pelayanan sosial kepada masyarakat. Sanggup nggih? Insyaallah. Maka peran dalam kehidupan bangsa dan negara ini diwujudkan dalam langkah-langkah yang strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup serta khitoh perjuangan Muhammadiyah sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Menika Bu, jadi dari teologi Al-Maun menjadi fikih Al-Maun menjadi pedoman praktis yang diimplementasikan dalam gerak langkah organisasi yang bertanggung jawab mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah ini, maka tadi harus ada 3J untuk merealisasikan itu. 3 top goal. Ada 3 goal yang ingin dicapai. J pertama adalah jamaah. Setiap pengajian, setiap kegiatan diperbanyak jamaahnya. Jadi jamaah itu kita ajak keluarga kita untuk aktif di Aisyah maupun di Muhammadiyah. Di Ortom, IPM, Pemuda, Tapak Suci, HW, Aisyah sendiri. Nah, mari. Karena maka dengan kita adakan berbagai kegiatan adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang kedua adalah jamaiyah. Itu organisasi atau perserikatan. Harus kita tertib. Ya kalau diprogramkan setiap semester atau 1 tahun sekali adakan pendidikan paralegal atau pelatihan paralegal, ya kita komitmen
untuk laksanakan itu tertib karena sudah diprogramkan. Rapat harian, rapat pleno, rapat yang ada dilaksanakan supaya roda organisasi itu tetap berjalan. Rapat ora tahu berarti organisasinya tidak jalan, rodanya itu gembos, tidak jalan, gembos. Nah, itu. Ini terkait bagaimana moderasi ya, memodernkan ataupun mengefektifkan organisasi kita menjadi efektif atau lebih cepat lagi. J yang ketiga adalah jariyah. Jariyah itu adalah implementasi dari tadi al-ma'mur. Maka dengan aum itu langsung kepada masyarakat untuk menolong kesengsaraan umum masyarakat, langsung membantu masyarakat. Maka panjenengan sebagai paralegal langsung proaktif. Ada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan langsung terkait dengan masalah hukum, kita dampingi non litigasinya, kita berikan konsultasi, kita berikan bimbingan sehingga mereka bisa enteng-enteng masalahnya. Bencana hukum ini bisa diatasi. Nah, itulah bagaimana jariyah kita. Maka muncul aum-aum, LBH sebagai aum yang menangani masalah-masalah hukum. Maka dengan advokat dan paralegalnya akan semakin gesit di dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau kita mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Jadi pelatihan ini adalah akan membekali kita bagaimana kita mengimplementasikan al-mangun dalam kehidupan dan bermasyarakat kita. Mekaten, saya kira kalau saya tambah semakin ngantuk ya. Paling tidak sudah ada yang bisa kita masuk dalam pikiran kita, menjadi semangat untuk kita amalkan. Katan, saya kembalikan kepada moderator Pak Masruhan. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Masih semangat ibu-ibu. Ini kita buka sesi